Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan, bekerja sama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPERTINDO. Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan, calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Ke depan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka. Halo traders, halo Maxian, kembali lagi bersama saya Adam Ibrahim Aji selaku analis dari PT Maxco Futures yang seperti biasa akan memandu Anda untuk menganalisis yang terjadi di dalam pasar baik secara teknikal ataupun fundamental, di mana diharapkan bisa memberikan rekan-rekan insight mengenai apa-apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam satu minggu ke depan dan melakukan flashback apa yang terjadi di dalam pasar baru-baru ini yang mungkin sekali mempengaruhi pergerakan di minggu ini. Oke, sebelum itu kita tahu bahwa pada saat bulan Maret ini merupakan bulan literasi berjangka, maka dari itu bagi rekan-rekan yang selaku seorang trader ataupun analis bila mana ingin memposting suatu postingan yang berkaitan dengan trading, jangan lupa gunakan hashtag ayo trading berjangka, kemudian literasi perdagangan berjangka, trading berjangka itu mudah, sukses trading berjangka, dan bulan berjangka komoditi. Oke, itu saja mungkin sekilas mengenai bulan berjangka komoditi. Kita kembali ke topik yang sedang diperhatikan oleh pasar bahwa pada saat ini banking sektor itu akan sangat rentan sekali mendapat perhatian oleh pasar. Khususnya bagi trader yang ingin mengincar keamanan, mereka akan mengalihkan uangnya itu ke dalam bentuk safe haven aset. Itulah yang terjadi di hari Jumat yang lalu bahwa safe haven khususnya Japanese yen dan juga gold itu mengalami kenaikan ataupun penguatan yang relatif signifikan akibat adanya sebuah bank yang kembali mengalami kolaps ya, yakni First Republican Bank. Nah, di sini saya akan share terlebih dahulu mengenai apa-apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam satu minggu ini, dan sejalan dengan itu, apa yang perlu kita perhatikan di luar kalender ekonomi yang mungkin sekali memicu volatilitas di dalam pasar. Oke, mungkin di dalam minggu ini fokus terhadap pasar itu lebih ke arah FOMC meeting dan juga Bank of England meeting yang akan rilis itu di hari Kamis ya. Ini merupakan event yang notabene Super Thursday yang mana berbau resiko. Dan kembali lagi bahwa resiko itu akan diibaratkan oleh pasar sebagai sentimen risk off yang mungkin memicu mereka untuk mengalihkan dananya jauh ke safe haven aset. Dan yang mungkin kita perhatikan lagi bahwa selain di kalender ekonomi ini, bahwa perihal mengenai sektor banking yang kolaps, bila mana tereskalasi kembali, maka ada potensi Japanese yen dan juga
gold itu mengalami penguatan. Nanti kita akan lihat secara teknikal apa-apa saja yang perlu kita perhatikan. Namun di dalam 1 minggu ini fokus kita langsung terhadap FOMC meeting dan juga Bank of England meeting, karena ini merupakan sebuah event yang notabene sedang diperhatikan oleh pasar di minggu ini di luar dari banking sektor yang notabene berpotensi untuk menimbulkan uncertainty. Oke, kita akan detailkan ke kalender ekonomi apa-apa saja yang perlu kita perhatikan, bahwa di dalam 1 minggu ini fokus kita langsung terhadap FOMC meeting ya. Di sini proyeksi Fed bahwa akan menaikkan 25 basis point dari sebelumnya 4,75% menjadi 5%. Dampaknya apa ini kalau misalkan Fed menaikkan 25 basis point? Tentu ada potensi bahwa US dollar itu mengalami penguatan ya, karena semakin mereka menaikkan suku bunga secara agresif, ada potensi bahwa global recession ataupun collapse dari beberapa banking sektor itu semakin tereskalasi, dan mungkin US dollar itu salah satu safe haven yang mungkin diincar oleh partisipan pasar. Kemudian Bank of England interest rate decision ini ada proyeksi naik 25 basis point dari 4% menjadi 4,25. Tentu ini akan menjadi game changer bagi pound sterling dan juga outlook secara global mengenai apakah dengan mereka menaikkan suku bunga 25 basis point, baik Fed ataupun Bank of England, bisa memicu fear kembali tereskalasi di dalam pasar atau tidak. Bila mana tereskalasi, maka ada potensi bahwa pasar cenderung masuk ke dalam mode risk off atau penuh dengan resiko. Sejalan dengan itu, Japanese yen dan juga gold mungkin masih mendapatkan traksi penguatan di tengah outlook global yang tidak menentu. Seperti itu. Oke, kita ke headline bahwa di sini beberapa ekonom bahwa berpikir Fed itu akan terus menaikkan suku bunga meskipun beberapa bank itu mengalami turmoil. Dalam kasus ini itu mengalami collapse ya. Kita dapatkan itu di SVB, kemudian kita dapatkan itu di Signature Bank, kemudian kita dapatkan di minggu ini baru-baru yakni Credit Suisse dan juga First Republic Bank ya, yang mengalami turmoil. Tentu ini akan mempertegas bagi kita, oke, katakanlah Fed menaikkan suku bunga secara konstan, maka ada potensi bahwa bank turmoil ini akan terus tereskalasi seperti itu. Dan di sini beberapa polling dari Reuters menunjukkan bahwa 25 basis point hike di bulan Maret tanggal 22 ini tentu akan menjadi game changer bagi Federal Reserve, dan ini sudah diproyeksikan oleh pasar bahwa Fed akan menaikkan 5% ya di Maret 2022 ini, suku bunganya menjadi 5%. Tentu ini adalah sebuah potensi yang perlu kita perhatikan, bahwa semakin Fed ataupun bank sentral lainnya menaikkan suku bunga, ada potensi bahwa global recession ataupun economic chaos yang terjadi karena bank collapse itu mungkin sekali terjadi. Yang menjadi permasalahan adalah apakah pasar pada saat ini masih mengincar US dollar sebagai safe haven atau beralih ke Japanese yen dan juga gold. Itu menarik untuk kita perhatikan. Kemudian dari sisi stock market ataupun indeks di sini mengalami perlemahan yang cukup signifikan ya di hari Jumat yang lalu, bahwa ini disebabkan karena adanya First Republic Bank yang mengalami collapse yang disebabkan oleh kekurangan likuiditas, sehingga ini dibantu oleh beberapa peminjam US ya. Di sini kita bisa lihat bahwa group of major US lenders ini rescue ataupun menyelamatkan First Republic Bank dari collapse ya. Tentu ini merupakan sebuah sentimen ketakutan di dalam pasar ataupun fear, dan fear di dalam pasar identik dengan safe haven yang condong menguat. Dalam kasus ini mungkin Japanese yen dan juga gold. Kemudian dari CME Fed Watch Tool bahwa 2 hari lagi Fed akan mengumumkan mereka akan menaikkan suku bunga 25 basis point, dan probabilitasnya itu cukup besar yakni 73% ya. Ini memberikan gambaran bahwa pada kita Fed akan terus on track terhadap komitmen mereka untuk membawa inflasi turun ke range target mereka yakni di sekitar 3-4%.
Oke, kita ke teknikal bahwa pada saat ini indeks dolar berada di sekitar level 104 dan saya sempat katakan bahwa level 104 ini merupakan key point bagi US dollar. Apakah akan cenderung follow through turun ke 103 atau ini cenderung mendapatkan demand dan revisit ke level 105? Tentu kenaikan dari sisi US dollar diakibatkan karena sentimen fear yang tereskalasi kembali di dalam pasar, dan bila mana ada sedikit penurunan di sini dari sisi US dollar itu disebabkan karena Fed yang cenderung bersikap dovish ya. Dalam kasus ini mungkin mereka menaikkan 25 basis point, total bunga yang mereka naikkan 5%, tapi setelah itu mereka melakukan pausing ataupun penghentian kenaikan suku bunga. Itu bisa mendorong indeks dolar untuk bergerak turun ke level 103. Akan tetapi kalau misalkan Fed terus konsisten untuk terus menaikkan suku bunga, untuk menekan inflasi turun ke range target mereka, maka US dollar index itu berpotensi untuk revisit ke 105 level di area ini. Tentu ini akan menjadi sebuah market mover ke pasangan mata uang, baik yang dipasangkan dengan US dollar ataupun tidak. Kita bisa ambil contoh dari sisi Euro USD ya, bahwa dari sisi Euro USD selama harga belum close di atas 1.07, maka probabilitas untuk bergerak turun ini masih cukup besar ya. Mengingat bahwa market movernya masih tertuju terhadap indeks dolar dan pergerakan yang terjadi di hari Rabu kemarin ini merupakan sebuah pergerakan impuls yang cukup decisif sehingga bisa memicu untuk Euro USD turun ke level 1.05. Kemudian USD JPY bahwa ada potensi untuk bisa revisit kembali ke level 130 mengacu terhadap pergerakan impuls yang terjadi di area ini. Kalau misalkan kita pergi ke time frame yang jauh lebih kecil, kita akan mendapatkan bahwa ada potensi untuk bergerak ABCD ya atau follow through hingga ke level 130 seperti itu. Bisa kita manfaatkan untuk mengambil opportunity melakukan short ya, karena kebetulan pada saat ini harga sedang koreksi menguji level 132.7 dan kita bisa lakukan untuk mengincar posisi penjualan untuk follow through turun ke level 130. Kemudian dari sisi gold bahwa di area 1960 ini merupakan level area support yang terdekat bagi gold, kemungkinan revisit, sehingga bila mana terrevisit ada potensi tertahan di area ini atau akan langsung bergerak turun, itu deep correction menguji ke level 1937. Katalis utama yang bisa menggerakkan harga gold untuk kembali bergerak naik adalah ketakutan mengenai banking sektor yang penuh dengan ketidakpastian. Akan tetapi kalau misalkan ada aksi profit taking dan juga pasar cenderung lega, maka bukan tidak mungkin gold itu revisit deep correction ke level 1940-an seperti itu. Dan terakhir US oil bahwa per hari ini pergerakan US oil itu masih mengalami pergerakan turun at least di level 66 pada saat ini dan berpotensi untuk revisit menguji level 64 bahkan level 62 ya. Ketakutan mengenai sentimen dari banking sektor yang mengalami collapse itu cenderung mengurangi demand terhadap oil, dan demand yang berkurang itu identik dengan value dari oil itu sendiri yang bergerak turun. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin melakukan pembelian, jangan gegabah untuk agresif melakukan pembelian, walaupun ini ada potensi reversal ya, karena terbentuk triple bottom. Tapi saya tidak menyarankan karena fundamentalnya itu tidak mendukung untuk oil bergerak naik sementara waktu ini. Dan itu saja mungkin yang bisa saya share mengenai market outlook di minggu ini. Tentu yang perlu kita perhatikan adalah lebih ke arah Super Thursday di mana Fed dan juga Bank of England ini akan menaikkan suku bunga, dan identik dengan event resiko itu akan membuat Japanese yen ataupun safe haven khususnya mengalami penguatan. Jangan lupa gunakan hashtag ayo trading berjangka, kemudian literasi perdagangan berjangka. Trading berjangka itu mudah, sukses trading berjangka, dan bulan berjangka komoditi.
Oke, itu saja mungkin market outlook di minggu ini. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.